Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1071. Kota Xiahai, sebuah restoran tertentu. Bagaimana kabarmu baru-baru ini? Lin Zomong bertanya pada Song Shiking sambil memotong steak. Biasa saja, semua orang suka memanggilku wanita nomor 1 di kota Xiahai. Song Shiking berkata dengan bangga, mengangkat dagunya. Wanita nomor 1, sangat kuat. Lin Zomong bertanya dengan heran. Itu tidak benar, jangan lihat siapa aku, yang disebut tokoh kelas atas yang mengejarku sekarang bisa datang kepada kita dari Bun. Kata Song Shiking dengan bangga. Kalau begitu kamu tidak menemukan seseorang yang bisa diandalkan. Lin Zomong bertanya. Untuk menjadi selebriti, kamu tidak boleh punya pacar, kalau tidak kamu akan menjadi selebriti, tapi ada yang bagus di sana, kata Song Shiking sambil tersenyum manis. Dapat dilihat bahwa Song Shiking sangat menyukai yang baik itu. Tidak masalah apakah wanita yang benar-benar kuat memiliki pasangan atau tidak, dan apakah mereka sudah menikah atau belum. Mereka tidak lagi hanya menggunakan kelebihan fisik mereka untuk bergaul di kalangan atas, kata Lin Zomong. Oh, Song Shiking sepertinya mengerti kata-kata Lin Zomong, menunjukkan ekspresi serius. Aku akan memiliki kesempatan untuk mengajakmu keluar untuk saling mengenal nanti, kata Lin Zomong. Lupakan saja, aku khawatir dia akan merasa rendah diri. Song Shiking menggelengkan kepalanya. Memang, kebanyakan pria merasa rendah diri saat melihatku. Lin Zomong mengangguk setuju. Kamu sama sekali tidak sopan, Song Shiking tersenyum. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Ada terlalu sedikit pria di Longguo berusia 30-an yang bisa menghadapiku tanpa rasa rendah diri. Lin Zomong berkata dengan serius. Oke, aku tahu kamu hebat, kalau tidak kamu bisa menangkap hati Jingjing. Ngomong-ngomong, apakah kamu pernah berhubungan dengan Jingjing baru-baru ini? Tanya Song Shiking. Aku keluar dan baru kembali hari ini, jadi aku tidak punya waktu untuk menghubunginya, bagaimana denganmu? Lin Zomong bertanya. Kami sering menelepon, dan Jingjing ada di rumah sekarang, mengatakan bahwa dia akan pergi bekerja setelah festival Lentera. Kudengar dia akan menjadi manajer umum perusahaan Yao. Kamu tidak akan marah tentang ini, kan? Song Shiking bertanya jalan. Mengapa saya sangat marah? Keluhan antara saya dan keluarga Yao sudah lama hilang, kata Lin Zomong. Itu bagus. Lagi pula, Jingjing berbakat. Perusahaan keluarga Yao berada dalam situasi yang sangat buruk. Setelah bangkrut, direorganisasi lagi. Masih tidak berhasil, dan hampir bangkrut. Dia kembali memimpin atas situasi keseluruhan, yang dapat dianggap sebagai kontribusi untuk keluarga Yao. Li, orang tuanya telah pergi, dan satu-satunya kerabatnya adalah keluarga Yao, kata Song Shiking sambil menghela nafas. Lin Zomong mengangguk dan tidak banyak bicara, tetapi dia telah memutuskan dalam hatinya bahwa grup Lin di kota Haixia akan mengurus bisnis perusahaan Yao. Dengan ukuran grup Lin saat ini, sedikit kebocoran di jari sudah cukup untuk menghidupkan kembali perusahaan Yao. Hei, kenapa dia ada di sini? Song Shiking tiba-tiba melihat ke suatu tempat dan berkata pada dirinya sendiri. Lin Zomong menoleh dan menemukan seorang pemuda tampan berjalan masuk dari restoran dengan seorang pria parubaya. Pria muda itu sepertinya telah memperhatikan sesuatu dan melihat ke atas. Saat dia melihat Song Shiking, ekspresi bahagia muncul di wajahnya, lalu dia langsung berjalan menuju sisi ini. Shiking, pria itu melambai ke Song Shiking saat dia berjalan. Pria baik di mulutmu itu. Lin Zomong bertanya sambil tersenyum ketika dia melihat wajah Song Shiking sedikit memerah. Song Shiking mengangguk, lalu melambai ke pihak lain. Pria itu berjalan cepat ke meja. Kamu Tuan Lin. Pria itu melihat wajah Lin Zomong dan bertanya dengan heran. Ini aku. Lin Zomong mengangguk.
Tiansun, ini temanku Lin Zomong. Zomong, ini juga temanku, bernama Wang Tiansun, yang berbisnis di kota Xiahai. Song Shiking secara singkat memperkenalkan mereka berdua satu sama lain. Nama bos Lin seperti guntur. Pria bernama Wang Tiansun tersenyum dan mengulurkan tangannya ke Lin Zomong. Lin Zomong mengulurkan tangan untuk menjabat tangannya, lalu menatap Wang Tiansun tanpa pandang bulu. Wang Tiansun ini tingginya sekitar 1,8 meter, tidak terlalu tinggi atau terlalu pendek. Dia adalah tinggi favorit wanita. Wajahnya adalah wajah karakter Cina, yang terlihat cukup baik. Fitur wajahnya tidak tampan, tetapi dia memiliki alis yang tebal dan mata besar hanya dengan melihatnya memberi banyak kesan baik kepada orang-orang, ditambah dengan setelan yang layak di tubuh, perasaan keseluruhannya sangat bagus. Aku juga mendengar Xiao Song membicarakanmu. Lin Zomong tersenyum. Song Shiking sedikit tersipu, dan berkata, kapan aku mengatakan itu? Bukankah kamu baru saja mengatakan itu? Bagus untuk mengatakan bahwa ada seseorang bernama Wang Tiansun. Lin Zomong tersenyum. Kata-kata Lin Zomong membuat wajah Song Shiking memerah dalam sekejap. Dia memelototi Lin Zomong dengan marah dan berkata, jangan bicara. Omong kosong. Bos Lin, kamu benar-benar suka bercanda. Beberapa tersipu dan berkata, Shiking adalah dewi dari kota Xiahai kita, bagaimana dia bisa jatuh cinta padaku? Petik 2. Aku tidak mengatakan dia jatuh cinta padamu, tapi kamu tidak buruk, jangan pikirkan itu. Kata Lin Zomong. Penjelasan Lin Zomong membuat wajah Wang Tiansun dan Song Shiking sangat merah. Pria paruh baya yang bersama Wang Tiansun tidak bisa menahan diri untuk tidak menutupi mulutnya dan cekikikan. Pergi dan lakukan pekerjaanmu, dan tinggalkan aku sendiri. Song Shiking tahu bahwa Lin Zomong pasti akan mematahkan pembelaannya jika dia terus seperti ini, jadi dia hanya bisa langsung memecat Wang Tiansun. Ya, lalu, Presiden Lin, mari kita bicara lagi ketika kita punya kesempatan. Kata Wang Tiansun, berbalik dan pergi. Saat Wang Tiansun pergi dengan kaki depan, Song Shiking meraih kepalan kecilnya di kaki belakang dan berkata kepada Lin Zomong, kamu meniduriku seperti itu. Tampaknya Wang Tiansun juga tertarik padamu. Ini sangat bagus. Sedangkan untuk kertas jendela, aku akan membantumu menembusnya dengan cepat. Lin Zomong tertawa. Ada apa? Jangan main-main, dia dan aku sangat polos sekarang. Jangan khawatir tentang urusanku, diam saja di rumahmu, kata Song Shiking. Tidak mungkin bagiku dan dia. Lin Zomong menggelengkan kepalanya. Apakah karena Gu Feiyan? Song Shiking bertanya dengan cemberut. Aku tidak tahu harus berkata apa. Lin Zomong menggelengkan kepalanya. Jelas kamu masih saling mencintai, kenapa kamu membuatnya begitu rumit? Tidak peduli apa, Gu Feiyan adalah pendatang baru, kan? Kata Song Shiking tidak puas. Bagaimana hal semacam ini bisa didahulukan? Lin Zomong menggelengkan kepalanya. Hei, aku benar-benar mengkhawatirkan kalian. Sekarang kamu bersama Gu Feiyan, aku tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Aku hanya bisa berharap Tuhan akan membantuku, Song Shiking menghela nafas. Tuhan tidak dapat membantu dengan hal semacam ini. Waktunya hampir habis, dan aku harus pergi, kata Lin Zomong. Begitu cepat, Song Shiking bertanya dengan heran. Saya tidak punya banyak waktu lagi, kata Lin Zomong. Baiklah, aku akan mengantarmu ke bandara, kata Song Shiking. Lin Zomong mengangguk, bangkit dan pergi bersama Song Shiking. Sebelum meninggalkan restoran, Lin Zomong dan Song Shiking bertemu lagi dengan Wang Tiansun, dan saling menyapa. Wang Tiansun duduk dan menyaksikan Song Shiking pergi bersama Lin Zomong. Ini Song Shiking, yang dikenal sebagai wanita nomor 1 di kota Xiahai. Sungguh suatu prestasi bahkan bisa terlibat dengan Lin Zomong, kata pria paruh baya yang duduk bersama Wang Tiansun. Dikabarkan bahwa dia berselingkuh dengan Lin Zomong, kata Wang Tiansun. Pada saat ini, Wang Tiansun tidak memiliki kesederhanaan dan kesopanan di wajahnya sekarang,
sebaliknya, dia memiliki ekspresi ketidakpedulian dan sarkasme. Kalau begitu kamu berencana menjadi sepupu Lin Zomong? Pria paruh baya itu bertanya sambil tersenyum. Lingkaran kelas atas tidak lebih dari omong kosong itu, siapa sepupu siapa, tidak masuk akal, jika kamu ingin masuk, kamu bisa masuk, kan? Kata Wang Tianxun dengan sebuah senyuman. Itu benar. Jika wanita itu bisa didapatkan, dia pasti cantik di tempat tidur. Pria paruh baya itu mengangguk setuju. Wang Tianxun tersenyum bercanda, dan berkata, bukan hanya karena alasan itu aku berkencan dengannya. Petik 2. Kalau tidak, pria paruh baya itu bertanya. Aku membantu orang membalas dendam, kata Wang Tianxun sambil mencibir, menyipitkan matanya. Tolong siapa? Pria paruh baya itu bertanya lagi. Rahasia. Petik 2. Pada saat yang sama, Stride City, rumah sakit pertama. Yao Jing sedang duduk di kursi di lorong. Tolong Yao Jing pada tanggal 37 ke ruang konsultasi pertama. Petik 2. Sebuah suara terdengar dari tempat kejadian. Yao Jing bangkit dan berjalan ke ruang konsultasi terdekat. Di ruang konsultasi, seorang dokter sedang membaca laporan. Yao Jing duduk berhadapan dengan dokter. Selamat, Nona Yao, Anda akan menjadi seorang ibu. Dokter meletakkan laporan itu dan berkata kepada Yao Jing sambil tersenyum. Hah? Yao Jing tertegun sejenak, lalu menatap dokter dengan curiga dan bertanya, apa katamu? Aku mengucapkan selamat, kamu akan menjadi seorang ibu. Menurut hasil tes darah, Anda hamil. Kata dokter sambil tersenyum. Aku hamil. Yao Jing membeku, seolah sambaran petir menyambarnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan hamil. Iya, saya hamil, sekitar sebulan, karena waktunya terlalu singkat, saya tidak dapat menemukan apa-apa sekarang, tetapi semua indikator tubuh Anda normal sekarang. Alasan mengapa Anda pusing dan mual baru-baru ini, masih menstruasi. Anda tidak datang karena Anda hamil, kata dokter. Ini, bagaimana ini mungkin? Yao Jing menggelengkan kepalanya dengan tidak percaya. Dia tahu bahwa dia memiliki penyakit yang membuatnya sulit untuk hamil, jadi dia masih tidak percaya dengan berita seperti itu. Mengapa ini tidak mungkin? Saya telah melihat kasus Anda. Meskipun sulit bagi Anda untuk hamil, tidak 100% mustahil untuk hamil. Masih ada kemungkinan Anda bisa hamil, tetapi Anda harus lebih berhati-hati dalam masa depan. Jagalah tubuhmu baik-baik, agar anak tidak dapat menjaganya ketika waktunya tiba. Dokter itu mendesak dengan serius. Yao Jing duduk di kursi, matanya memerah sedikit demi sedikit. Pada akhirnya, air mata mengalir dari mata Yao Jing. Aku hamil. Aku benar-benar hamil. Yao Jing menangis dan bergumam pada dirinya sendiri. Hei, jangan menangis, kamu harus ingat bahwa kamu tidak boleh terlalu banyak mengalami pasang surut emosi, sulit bagimu untuk hamil, dan sama sulitnya untuk melahirkan seorang anak, kamu harus sangat berhati-hati. Dokter buru-buru mendesak. Aku mengerti. Yao Jing mengangguk, berusaha untuk tidak membiarkan air mata mengalir keluar, lalu mengangkat telepon dan bangkit dan berjalan keluar klinik. Pada saat ini, dia tidak sabar untuk memberitahu Lin Zomong kabar tersebut, memberitahunya bahwa dia akhirnya hamil. Bab 1072. Di luar klinik, Yao Jing sedang memegang ponselnya, melihat nomor telepon Lin Zomong, tetapi dia tetap tidak menekannya. Setelah sekian lama, Yao Jing menghela nafas pelan dan meletakkan teleponnya. Dia menyeka air mata dari sudut matanya dan berjalan keluar dari rumah sakit. Di sisi lain, Lin Zomong telah tiba di bandara. Ayo, Song Siking mengepalkan tinjunya dan berkata kepada Lin Zomong. Ayo juga, temukan cintamu lebih cepat, kata Lin Zomong. Aku akan melakukannya. Song Siking mengangguk dengan serius. Lin Zomong tersenyum, berbalik dan berjalan menuju pesawatnya. Setengah jam kemudian, pesawat lepas landas. Dengan cara ini, Lin Zomong meninggalkan kota Xiahai,
meninggalkan kerajaan naga, dan menuju medan perang di luar wilayah itu lagi. Namun, interogasi dan pelecehan terhadap Lin Zomong tidak berhenti karena hilangnya Lin Zomong. Lin Zomong menjadi ahli super pertama yang memiliki ke-9 bintang tetapi masih dikritik oleh seluruh orang. Beberapa orang bahkan memprotes klan naga, mengatakan bahwa orang-orang seperti Lin Zomong tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam Perang Suci, dan Lin Zomong harus didiskualifikasi dari berpartisipasi dalam Perang Suci. Permintaan seperti itu secara alami ditolak oleh klan naga, tetapi itu juga secara tidak langsung mencerminkan betapa tidak populernya Lin Zomong sekarang. Pada saat yang sama, semua industri di bawah grup Lin juga terpengaruh oleh berita negatif tentang Lin Zomong. Harga saham semua perusahaan terdaftar yang dikendalikan oleh grup Lin jatuh secara keseluruhan, dan total nilai pasar grup Lin menguap sebesar 5% hari ini saja. 5% ini sudah mendekati 50 miliar. Malam tiba. Babak pertama dari babak sistem gugur audisi jihad telah berakhir. Klan naga segera mengumumkan data yang relevan. Jumlah orang yang lolos babak sistem gugur audisi ini adalah 1.321 orang dari kerajaan naga, dan total 12.825 orang dari dunia barat. Menilai dari jumlah orangnya, dunia barat telah sepenuhnya menghancurkan kerajaan naga. Di antara mereka, hampir 2.000 orang dari Stars and Stripes saja melewati babak pertama babak sistem gugur. Dari sudut pandang jumlah orang yang lewat, kerajaan bintang dan garis adalah nomor 1 di dunia, meninggalkan kerajaan naga. Negara naga peringkat kedua, dan negara beruang putih peringkat ketiga, dengan total populasi mendekati 1.000. Terlepas dari apakah itu prajurit kerajaan bintang dan garis atau prajurit kerajaan beruang putih, kinerja mereka luar biasa. Anda harus tahu bahwa kerajaan naga selalu menjadi tempat dengan kepadatan orang kuat tertinggi di dunia. Negara. Setelah kemunculan JUS, situasi ini berbalik hanya dalam beberapa bulan. Jumlah master di Stars and Stripes melebihi jumlah naga, dan beruang putih sangat dekat dengan naga. Menurut situasi ini, mungkin setelah audisi putaran kedua, negara naga akan diambil alih oleh negara beruang putih, dan pada saat yang sama akan dibuka oleh negara bintang dan garis. Prajurit negara naga seni bela diri khawatir, dan semua orang kehilangan kepercayaan pada perang suci yang akan terjadi dalam beberapa bulan. Dengan pengungkapan data yang relevan, waktu audisi putaran kedua juga telah dikonfirmasi. Pemilihan laut putaran kedua dilakukan 2 bulan kemudian, yakni pada akhir Maret di kalender lunar. Pada saat itu, semua yang lulus audisi putaran pertama akan menjalani pemeriksaan ulang, dan kerajaan naga juga akan menyesuaikan persyaratan untuk promosi. Semua yang lulus audisi putaran pertama akan memiliki waktu 2 bulan untuk membuat diri mereka lebih kuat. 2 bulan, untuk prajurit kerajaan naga tradisional, hampir tidak akan ada banyak peningkatan, tetapi bagi mereka yang meminum jus buah, 2 bulan sudah cukup bagi mereka untuk membuat kemajuan besar. Untuk masa depan, banyak orang di kerajaan naga telah merugi dan merugi. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, 2 bulan berlalu. Banyak hal telah terjadi dalam 2 bulan terakhir, dan pohon kehidupan telah menyebarkan pasar ke negara-negara lapis kedua. Lebih dari 20 negara di seluruh dunia telah bekerja sama secara langsung dengan Tree of Life. Menurut statistik yang tidak lengkap, lebih dari 10 juta orang telah mengonsumsi jus tersebut. Kebugaran fisik semua orang meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Orang-orang mengandalkan jus untuk menjadi lebih kuat dengan mudah dan terus-menerus. Menurut rencana Tree of Life Company, dalam 3 tahun ke depan, mereka akan membiarkan 100 juta orang di seluruh dunia minum jus buah, mengubah tubuh 100 juta orang ini secara mendasar, dan kemudian membiarkan 100 juta orang ini menghasilkan keturunan yang lebih sempurna. Dengan cara ini, di masa depan, akan ada lebih banyak manusia unggul yang tersebar di seluruh dunia. Hanya butuh 1 atau 200 tahun, dan gen manusia di seluruh dunia akan ditingkatkan. Di dalam komando tinggi klan naga.
Semua pejabat senior klan naga berkumpul di sini. Besok adalah audisi putaran kedua, bagaimana situasi dengan Lao Xiao dan yang lainnya? Tanya Guo Lao. Mereka semua mundur, dan kami tidak memiliki kesempatan untuk melakukan tes awal untuk mereka, kata Chen Hongyu. Old Xiao benar-benar serius, mengetahui bahwa kami sangat membutuhkan data mereka sekarang, tetapi dia masih mundur saat ini. Sun Haiseng berkata tidak puas. Kami sekarang telah menangguhkan pasokan batu energi untuk orang lain, dan telah memusatkan pasokan semua batu energi untuk Lao Xiao, Zhao Tuntian, dan Raja Naga Hitam untuk membantu mereka mengisi ulang dalam waktu sesingkat mungkin. Mereka seharusnya tidak mengecewakan kami, kata Chen Hongyu. Apakah masih belum ada kemajuan dalam penelitian batu energi? Tanya Jiang Zifeng. Tidak. Tuan Guo menggelengkan kepalanya dan berkata, batu energi menggunakan teknologi yang tidak kami ketahui dan tidak dapat kami pahami sama sekali. Menurut Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok, setidaknya dalam 50 tahun terakhir, kita tidak punya cara untuk membuat batu energi. Sialan, tanda seru petik 2. Sun Haiseng berkata dengan marah, jika batu energi dapat diproduksi dan energi setiap orang dapat mencapai 100%, maka kita akan 100% yakin akan perang suci ini. Semuanya adalah memuaskan, kata Chen Hongyu dengan ringan. Saat ini, pintu ruang pertemuan tiba-tiba didorong terbuka. Sekretaris Chen Hongyu bergegas masuk dari luar. Pemimpin, Raja Naga Putih dan yang lainnya telah meninggalkan bea cukai satu demi satu dan saat ini sedang menuju ke lokasi pengujian, kata Sekretaris Chen Hongyu. Keluar, semua orang sangat gembira. Setelah data di sana keluar, beri kami umpan balik sesegera mungkin, kata Chen Hongyu. Ya, setelah beberapa menit, Sekretaris Chen Hongyu bergegas ke markas komando tinggi dengan penuh semangat. Datanya keluar. Sekretaris Chen Hongyu berkata dengan bersemangat. Apa hasilnya? Semua orang bertanya pada saat bersamaan. Zhao Tuntian, 14 bintang untuk kekuatan, 12 bintang untuk kecepatan, 12 bintang untuk kekuatan reaksi. Raja Naga Hitam, 12 bintang untuk kekuatan, 14 bintang untuk kecepatan, 13 bintang untuk kekuatan reaksi. 13 bintang, 13 bintang untuk kecepatan, dan 14 bintang untuk daya tanggap. Petik 2. Serangkaian data membuat wajah semua orang bersemangat. Terutama ketika semua orang mendengar data Xiao Chentian, semua orang sangat bersemangat sehingga mereka tidak bisa menahan diri, dan mereka semua berdiri. Haha, Lao Xiao, benar saja, ternyata tidak mengecewakan kami, benar-benar tidak. Kekuatan dan kecepatan semuanya 13 bintang, dan kemampuan reaksinya telah mencapai 14 bintang, yang telah melampaui Dork Nowotsku. Ada juga Zhao Tuntian, Raja Naga Hitam, dan total peringkat bintang mendekati 39 bintang, ketiganya pasti akan menjadi kartu truf terkuat kita. Chen Hongyu berkata dengan bersemangat. Wajah beberapa orang lainnya juga penuh kegembiraan. Dalam 2 bulan terakhir, kehidupan klan naga tidaklah mudah, dan anggota tingkat tinggi klan naga tidak dapat bernapas di bawah tekanan opini publik yang besar. Semua orang berpikir bahwa klan naga dan Lin Zomong bertindak bersama dalam situasi seperti ini, setiap tindakan klan naga akan diperbesar tanpa batas. Dalam 2 bulan, klan naga telah dikeluhkan puluhan ribu kali, dan bahkan beberapa pemimpin senior dari klan naga saya secara khusus diwawancarai oleh orang-orang di atas. Jika Dragon Clan tidak mendapatkan hasil yang baik di babak kedua audisi, maka semua tekanan negatif akan langsung meletus di Dragon Clan. Saat itu, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada klan naga. Saat ini, kekuatan Xiao Chentian dan yang lainnya meningkat pesat, belum lagi hal-hal lain. Setidaknya mereka dapat sangat meringankan tekanan klan naga saat ini. Kalau begitu mari kita mulai audisi putaran kedua besok, kata Chen Hongyu. Semua orang mengangguk, mereka sebenarnya telah membuat rencana terburuk, yaitu menunda audisi,
Untuk memberi Xiao Qiantian dan yang lainnya lebih banyak waktu untuk mengisi ulang dan menjadi lebih kuat, sekarang Xiao Qiantian dan yang lainnya membawa kabar baik, maka audisi secara alami dapat dimulai secara normal. Keesokan harinya, audisi putaran kedua dimulai. Adegan audisi kali ini jauh lebih buruk dari yang pertama. Jutaan orang berpartisipasi dalam audisi pertama, tetapi kali ini hanya lebih dari 10.000 orang yang berpartisipasi. Namun, 10.000 orang ini adalah elit dari elit, yang terkuat dari yang terkuat. Terus terang, 10.000 orang ini pasti dianggap sebagai 10.000 orang paling kuat di dunia saat ini. Dengan pembukaan audisi, aturan audisi juga akan diumumkan. Audisi kali ini masih menggunakan cara sebelumnya, namun syarat untuk terpilih sudah diperbaiki. 3 tes, total peringkat bintang harus melebihi 22 bintang untuk lolos audisi putaran kedua. 3 tes, total peringkat bintang lebih dari 22 bintang, artinya, setiap item harus mencapai lebih dari 7 bintang, dan salah satunya harus setidaknya 8 bintang. Kondisi keras seperti itu membuat takut semua orang begitu mereka keluar, tetapi menurut penjelasan resmi klan naga, kali ini mereka akan melenyapkan 90% dari lebih dari 10.000 orang, jadi kondisi seperti itu tidak terlalu banyak. Dengan dimulainya audisi, banyak penonton berkumpul di luar setiap lokasi audisi. Setiap orang yang lulus audisi putaran pertama seperti pahlawan, dan berjalan ke titik ujian di tengah sorak-sorai semua orang. Prestasi muncul di depan orang satu persatu. Orang-orang terkejut menemukan bahwa hanya dalam 2 bulan, kekuatan banyak orang sedikit meningkat. Ada yang menaikkannya 1 bintang, ada yang menaikkannya menjadi 2 bintang, bahkan ada yang menaikkannya menjadi 3 atau 4 bintang. Promosi semacam ini tidak diragukan lagi menakutkan, karena setiap promosi bintang mewakili lompatan kekuatan yang sangat besar, dan hanya jus kehidupan yang dapat menghasilkan lompatan seperti itu. Jus kehidupan, sekali lagi menaklukkan semua orang dengan efek ajaibnya. Namun, penampilan para pendekar negeri naga juga memukau banyak orang. Ada banyak prajurit negara naga yang telah meningkatkan kekuatan mereka dalam 2 bulan terakhir, meskipun kecepatan peningkatan mereka tidak secepat mereka yang meminum jus kehidupan, peningkatan mereka nyata. Imperial Capital, di luar Capital Gymnasium. Di bawah tatapan penuh semangat dari banyak orang, Xiao Qiantian dan yang lainnya muncul. Bab 1073. Di babak pertama audisi, karena menyembunyikan kekuatan mereka, Xiao Qiantian dan yang lainnya mendapat skor bintang 5 yang baru saja dipromosikan. Hasil seperti itu pada awalnya dapat diterima oleh semua orang, karena semua orang percaya bahwa mereka menyembunyikan kekuatan mereka. Namun, dengan munculnya data bintang 13 Dorknowotsku, setiap orang memiliki lebih banyak harapan untuk kekuatan Xiao Qiantian dan lainnya, dan secara bertahap ada suara di internet untuk tidak menyembunyikan kekuatan mereka. Penampilan Xiao Qiantian dan yang lainnya kali ini bisa dikatakan sesuai dengan harapan semua prajurit kerajaan naga. Semua orang berharap Xiao Qiantian dan yang lainnya dapat menunjukkan statistik yang cukup mempesona untuk bersaing dengan pembangkit tenaga listrik barat. Untuk menyembunyikan kekuatan, maka jangan ucapkan selamat tinggal. Jika Anda terus bersembunyi, semua pusat perhatian akan direnggut oleh kekuatan barat yang kuat. Xiao Qiantian, ayolah. Zhao Tuntian, kamu harus bekerja lebih keras. Ada semburan teriakan dari kerumunan. Sudah waktunya untuk menunjukkan kepada orang barbar barat itu kekuatan kita, kata Zhao Tuntian tanpa ekspresi. Xiao Qiantian mengangguk. Sekelompok orang berjalan ke gimnasium. Saat ini, tidak banyak orang di gimnasium. Hanya ada lebih dari 1.000 prajurit negara naga yang dapat berpartisipasi dalam audisi putaran kedua. Lebih dari 1.000 orang ini tersebar di berbagai titik audisi, dan gimnasium ibu kota saat ini kurang dari 100 orang. Namun selain orang-orang tersebut, juga banyak orang yang berkumpul di sekitar tribun, dan kebanyakan dari orang-orang tersebut adalah media. Media ini dimasukkan oleh klan naga, tujuannya sangat sederhana,
untuk menyebarkan kinerja Xiao Chen dan yang lainnya di sini ke seluruh kerajaan naga dan seluruh dunia. Kali ini, klan naga tidak lagi bersembunyi. Beberapa raja naga dari klan naga akan menunjukkan kekuatan mereka yang luar biasa. Setiap tembakan diarahkan dengan tegas ke Xiao Chen dan yang lainnya. Aku pergi dulu, kata Qitian. Oke, tunjukkan wajahmu dulu, kata Zhao Tuntian. Qitian menarik napas dalam-dalam dan berjalan menuju penguji kekuatan. Ayo, tiba-tiba seseorang berteriak. Ayo, seseorang segera menggema. Dalam sekejap mata, seluruh stadion dipenuhi dengan sorakan. Qitian mengepalkan tangan kanannya, dan setelah mundur selangkah, dia memukul penguji kekuatan dengan pukulan berat. Ledakan. Setelah suara teredam, bintang-bintang pada penguji kekuatan mulai bersinar terus-menerus. Pada akhirnya, 11 bintang menyala. 11 bintang. Total 11 bintang. Ini sudah menjadi peringkat bintang tertinggi yang diperoleh para prajurit kerajaan naga dalam uji kekuatan setelah 2 putaran audisi. Bahkan 10 dewa perang teratas, skor tertinggi hanya 10 bintang. Begitu Qitian bergerak, semua orang terkejut. Kerja bagus, sangat tampan, terdengar sorakan dari tempat kejadian. Namun, Qitian tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya. Dia berjalan menuju penguji kecepatan dan mulai menguji. Hasil tes keluar dengan cepat, kecepatannya 10 bintang. Masih peringkat bintang yang sangat tinggi. Lalu ada gaya reaksi, dan uji gaya reaksi juga 10 bintang. 11, 10, 10. Sebanyak 31 bintang. Ini adalah bintang terbanyak dalam 2 putaran audisi untuk prajurit kerajaan naga. Sorakan mengejutkan terdengar di tempat kejadian. Qitian melihat sekeliling ke semua orang, lalu berbalik dan meninggalkan panggung. Penampilan bagus, Qitian, kata Xiao Chen. Tidak ada perbedaan dari tes kemarin, tetapi jika saya mengaktifkan mode terkuat, kekuatan tempur dapat ditingkatkan 5 kali lipat, dan itu harus dapat mencapai ke-14 bintang. Bisik Qitian. Ini kartu hall kami, kata Xiao Chen. Qitian mengangguk dan tidak banyak bicara. Terserah aku selanjutnya, kata Raja Naga Ungu Bu Yixian. Pergi, kata semua orang. Bu Yixian mengangguk dan hendak naik ke atas panggung. Pada saat ini, tiba-tiba terjadi keributan di pintu masuk gimnasium. Semua orang menoleh dan melihat seorang pria paruhbaya berjalan ke gimnasium yang dikelilingi oleh banyak orang. Melihat orang ini, Xiao Chen dan yang lainnya mengerutkan kening. Pria paruhbaya yang tiba-tiba muncul adalah Zhang Xuang yang paling populer dalam 2 bulan terakhir. Dalam 2 bulan terakhir, Zhang Xuang sering muncul di depan kamera. Dia adalah pemain sandiwara yang sangat baik. Mengandalkan kekuatannya sendiri dan keberanian untuk menghadapi klan naga, Zhang Xuang telah mengumpulkan popularitas yang mengerikan. Tentu saja, sebagian dari popularitas ini diperoleh dengan menginjak Lin Zomong. Ada juga ledakan kebisingan di gimnasium karena penampilan Zhang Xuang, dan wajah banyak orang menjadi heboh. Karena menurut apa yang dikatakan Zhang Xuang di program sebelumnya, dia menyembunyikan kekuatannya di putaran pertama audisi. Semua orang akan melihatnya kekuatan sejati di putaran kedua audisi. Sekarang Zhang Xuang muncul, kemungkinan besar dia akan memberikan hasil tes yang luar biasa kepada semua orang. Bukankah ini Raja Naga kita yang hebat? Zhang Xuang bercanda ketika dia melihat Xiao Chen dan yang lainnya. Bagi Xiao Chen dan yang lainnya, Zhang Xuang adalah karakter yang tidak bisa lebih kecil, bahkan jika dia menunjukkan kekuatan yang besar, mereka tidak pernah menganggap Zhang Xuang sebagai lawan. Namun, perilaku dan sikap Zhang Xuang membuat mereka sangat tidak puas. Orang ini selalu menjadi musuh klan naga, dan mempromosikan dirinya dengan meremehkan klan naga dan Lin Zomong, seolah-olah dia menganggap dirinya sebagai pemimpin dunia seni bela diri. Kita semua dari kerajaan naga, dan jihad ini juga mewakili wajah klan naga. Lebih baik tidak mengatakan beberapa hal, kata Xiao Chen ringan.
Jangan menaruh topi tinggi pada saya. Meskipun kami berdua dari kerajaan naga, kami bukan orang yang sama. Saya tidak menindas prajurit, apalagi menggunakan seni bela diri untuk keuntungan. Saya berpartisipasi dalam suci perang kali ini hanya untuk prajurit kerajaan naga, dan denganmu klan naga. Itu tidak ada hubungannya dengan itu, kata Zhang Xuang. Bagus sekali. Dikatakan bahwa kamu pandai berbicara dan pamer. Sekarang sepertinya kamu tidak palsu sama sekali. Zhao Tuntian berkata dengan dingin. Zhao Tuntian, aku dulu menghormatimu sebagai laki-laki, tapi karena kamu tertarik dengan klan naga, kamu hanyalah pria gendut yang memalukan di mataku, kata Zhang Xuang menghina. Apa katamu? Wajah Zhao Tuntian tiba-tiba menjadi gelap. Apakah saya salah? Sebagai patriark dari keluarga Zhao, tetapi bersedia melayani keluarga naga, Anda telah mempermalukan leluhur Anda dari keluarga Zhao, kata Zhang Xuang. Sulit untuk mengatakan apakah saya akan mempermalukan leluhur saya dari keluarga Zhao, tetapi saya akan menggosok wajah Anda ke tanah hari ini, kata Zhao Tuntian, berjalan lurus ke arah Zhang Xuang. Xiao Chentian di samping meraih tangan Zhao Tuntian. Sekarang bukan waktunya untuk bertarung, apalagi semua orang berasal dari kerajaan naga. Berkelahi hanya akan membuat orang asing tertawa, kata Xiao Chentian dengan suara berat. Ada apa, Zhao Tuntian? Mungkinkah kamu masih berencana untuk bertarung denganku di sini? Aku tidak takut padamu, kamu bisa datang jika kamu ingin bertarung, dan lihat apakah aku akan membuatmu pergi. Zhang Xuang tampak sombong said. Kamu akan membayar harganya. Zhao Tuntian berdiri di tempat dan berkata dengan niat membunuh di wajahnya. Sepertinya kamu takut untuk bergerak, lupakan saja. Zhang Xuang mengangkat bahu, lalu melirik monitor di depannya. Ini menunjukkan data yang baru saja didapat Qitian dari tes. Yo, 31 bintang. Kamu sampah mendapat 31 bintang. Zhang Xuang bertanya dengan heran. Qitian berdiri di tempatnya, dengan tangan bersilang di dadanya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Para prajurit di sekitar tampak sedikit aneh. Di masa lalu, jika seseorang berani mempermalukan Raja Naga, bahkan jika Raja Naga bisa menanggungnya, para prajurit yang menonton tidak bisa. Lagi pula, Raja Naga mewakili kekuatan tempur puncak seni bela diri kerajaan naga. Tapi sekarang, pamor klan naga telah jatuh ke level terendah dalam sejarah, dan Zhang Xuang lah yang mempermalukan Raja Naga. Semua orang hanya bisa menonton dalam diam tanpa ekspresi. Zhang Xuang, sepanjang seni bela diri, hanya ada yang lebih kuat, bukan yang terkuat. Mungkin kamu sangat kuat sekarang, tapi ada yang kuat di antara yang kuat. Ada banyak orang yang lebih kuat darimu dalam hal ini dunia. Prajurit harus selalu menjaga kerendahan hati, kata Xiao Chentian. Kerendahan hati. Sama seperti kamu mendapatkan 5 bintang di babak pertama. Aku tidak bisa melakukan itu. Lagi pula, aku bukan kura-kura. Oke, aku tidak akan berbicara omong kosong denganmu, aku akan menguji. Petik 2. Zhang Xuang mengangkat bahu sambil tersenyum, dia berjalan menuju penguji. Kamu seharusnya tidak menghentikanku, kata Zhao Tuntian dengan niat membunuh. Dia hanya ingin memprovokasi kami dengan sengaja dan membiarkan kami mengambil tindakan. Begitu kami mengambil tindakan, sangat mudah untuk mendapatkan efek buruk yang tidak dapat diubah. Jadi sekarang, mari kita lihat dia menjadi gila, kata Xiao Chentian. Setelah perang suci selesai, jangan ada di antara kalian yang menghentikanku, kata Zhao Tuntian. Pada saat itu, jika kamu ingin membunuh atau memotong, terserah kamu, kata Xiao Chentian. Sementara beberapa orang berbicara, Zhang Xuang sudah berjalan ke depan penguji kekuatan. Lihat itu, Zhang Xuang meraung, mengepalkan tinjunya dengan tangan kanannya, dan menyerang penguji kekuatan. Ledakan. Seluruh penguji kekuatan bergetar hebat, dan setelah itu, bintang-bintang di penguji mulai menyala. 1 bintang, 5 bintang, 10 bintang.
Kecepatan bintang-bintang menyala sangat cepat, yang juga berarti pukulannya sangat kuat. Dalam sekejap mata, 13 bintang menyala. Mata semua orang membelalak tak percaya. 13 bintang. Bintang 13 bintang pertama di Longguo muncul dengan cara ini, dan yang mencetak bintang 13 tidak lain adalah Zhang Xuang, yang dipuji oleh banyak orang sebagai harapan masa depan seni bela diri Longguo. Ada keheningan singkat selama 2 detik di tempat kejadian, dan kemudian terdengar sorakan keras. Luar biasa. Sialan, ini 13 bintang. Ini sudah sama dengan Dork Nowotsku. Orang-orang berteriak kegirangan, seolah kesurupan. Sesuatu, kata Zhao Tuntian dengan mata menyipit. Orang ini terlalu aneh, kata Xiao Chentian. Semua orang mengangguk. Kemunculan Zhang Xuang yang tiba-tiba memang terlalu aneh. Dia awalnya tidak dikenal, tetapi dia mengejutkan semua orang di putaran pertama audisi. Orang dengan 13 bintang, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa orang seperti itu tidak aneh. Selain jus, tidak ada penjelasan lain, kata Qitian. Mungkin ini adalah bidak yang terkubur di negara kita oleh pohon kehidupan sejak lama. Raja Naga Hitam, yang diam selama ini, jarang membuka mulutnya. Tidak peduli apa hasil dari jihad, orang ini tidak boleh dilepaskan. Kata Xiao Chentian. Aku tidak akan membiarkannya pergi. Kata Zhao Tuntian dengan wajah muram. Bab 1074. Begitulah. Petik 2. Zhang Xuang menjabat tangannya dan berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, adegan dipenuhi dengan sorakan, dan dia mengangkat tangannya dan melambai pada orang-orang di sekitarnya, seolah menyapa mereka. Tindakannya ditangkap oleh kamera dan dengan cepat menyebar ke seluruh utara dan selatan kerajaan naga. Banyak orang yang menunggu di depan TV dan komputer untuk menonton siaran langsung bersorak gembira. Hanya dengan satu pukulan, Zhang Xuang sekali lagi memanen banyak penggemar. Di tengah sorakan, Zhang Xuang berjalan menuju penguji kecepatan. Dengan pengoperasian penguji kecepatan, kaki Zhang Xuang mulai berlari dengan cepat. Bintang-bintang pada penguji kecepatan juga menyala, 1 bintang, 2 bintang. Dalam sekejap mata, jumlah bintang melampaui 10 bintang, dan masih terus meningkat. Di mata semua orang, kaki Zhang Xuang hampir tidak terlihat, dan yang bisa mereka lihat hanyalah bayangan kabur. Pada akhirnya, bintang kecepatan berhenti di 13 bintang. Bintang 13 lainnya, 13 bintang yang mengerikan. Adegan hening sejenak, dan kemudian ada sorakan yang mengejutkan. Orang-orang tampaknya benar-benar melihat harapan dari seni bela diri Longguo, dan mereka memberi Zhang Xuang sorakan terbesar mereka tanpa ragu-ragu. Tidak apa-apa. Zhang Xuang turun dari penguji dan berjalan menuju penguji gaya reaksi. Tes ketiga dimulai di sini. Dalam semenit, ketika 13 bintang terang muncul di depan semua orang menjadi gila. Semua 13 bintang. Zhao Tuntian, yang tidak pernah terlalu memperhatikan Zhang Xuang, menunjukkan ekspresi serius yang langka saat ini. Semua 13 bintang-bintang, kecuali Xiao Chentian, tidak ada yang bisa melampaui Zhang Xuang dalam total peringkat bintang. Hati-hati, kata Xiao Chentian. Semua orang mengangguk. Di lapangan, Zhang Xuang mengangkat tangannya dan menekan. Adegan berisik segera terdiam. Semua orang mengepalkan tangan dengan penuh semangat dan menatap Zhang Xuang. Semua 13 bintang, saya ingin tahu apakah semua orang puas dengan hasil ini. Zhang Xuang bertanya sambil tersenyum. Puas, terlalu puas. Semua orang bersorak. Saya pernah berkata, jihad, tidak ada dari kalian yang bisa mengandalkan saya. Saat itu, banyak orang mengatakan bahwa saya sombong. Sekarang, apakah masih ada yang berpikir demikian? Zhang Xuang bertanya lagi. Tidak, terdengar semburan teriakan dari tempat kejadian. Zhang Xuang tersenyum, mengangkat tangannya, mengepalkan tinjunya, dan menunjuk ke arah Xiao Chentian dan yang lainnya. Tahap jihad adalah milikku. Wow, tiba-tiba terdengar sorakan-sorakan di tempat kejadian,
dan tampaknya semua orang telah memastikan harapan Zhang Xuang untuk menjadi prajurit kerajaan naga. Di tengah sorakan, Zhang Xuang pergi dengan senyum di wajahnya. Sampai Zhang Xuang pergi untuk waktu yang lama, stadion masih bergema dengan sorakan. Orang-orang sepertinya sudah lupa bahwa masih ada beberapa raja naga di gimnasium. Setelah sekian lama, sorak-sorai perlahan mereda. Namun, meski sorakan berhenti, semua orang masih sangat bersemangat. Saat ini, Bu Yixian akhirnya bermain. Awalnya, penampilan Bu Yixian pasti akan menarik perhatian semua orang, tetapi dengan perhiasan Zhang Xuang di depannya, penampilan Bu Yixian tampak kurang penting. Setelah itu, Bu Yixian meraih total 33 bintang, yang merupakan rata-rata 11 bintang. Jika Zhang Xuang tidak mendapatkan hasil seperti itu, semua orang pasti akan bersorak. Sayang sekali ketika bintang 39 Zhang Xuang muncul, sulit untuk bersemangat tentang bintang 33. Ini seperti setelah Anda tidur dengan kekuatan besar, jika Anda diminta tidur dengan kecantikan biasa, Anda akan sulit untuk bersemangat. Di bawah tepuk tangan meriah, Bu Yixian kembali ke kerumunan setelah akhir. Kemudian Raja Naga Hitam naik ke atas panggung. Namun, kinerja Raja Naga Hitam sedikit mengejutkan, karena Raja Naga Hitam hanya mencapai ke-7 bintang, nyaris melewati batas. Penampilan seperti ini jelas menyembunyikan kekuatannya seperti sebelumnya. Ada semburan ejekan di tempat kejadian, tetapi Raja Naga Hitam mengabaikannya dan memalingkan muka setelah ujian. Dia adalah seorang pembunuh yang bersembunyi dalam kegelapan, dan kekuatan aslinya akan selalu menjadi kartu lubang terbesarnya, jadi sebelum pertempuran terakhir, Raja Naga Hitam tidak akan menunjukkan kekuatan penuhnya untuk membuktikan sesuatu, yang telah dia bicarakan sebelum datang ke ujian klan naga tingkat tinggi telah memutuskan. Setelah Raja Naga Hitam, Zhao Tuntian muncul di atas panggung. Zhao Tuntian sangat ingin mengaktifkan mode paling kuat dari tulang sang jenderal untuk meningkatkan efektivitas tempurnya, namun mengingat penyimpanan energinya tidak mudah, Zhao Tuntian akhirnya tidak menggunakan energi dari tulang jenderalnya. Ledakan. Setelah suara keras, 14 bintang akhirnya menyala di penguji kekuatan. 14 bintang tertinggi yang muncul sejauh ini. Ada semburan sorakan di tempat kejadian, dan itu tidak lebih lemah dari ujian Zhang Xuang sebelumnya. Zhao Tuntian mengangkat tinjunya dengan mencibir, melambai ke semua orang, lalu melihat ke kamera di depan dan berkata, "Zhang Xuang, selama jihad, saya akan membiarkan Anda melihat apa harapan dari seni bela diri Longguo." Petik 2. Setelah selesai berbicara, Zhao Tuntian terus berjalan ke penguji lainnya. 12 bintang untuk kecepatan dan 12 bintang untuk responsif. Kedua hasil ini tidak buruk, dan ada banyak sorak-sorai di tempat kejadian, namun dibandingkan dengan skor total 39 bintang Zhang Xuang, skor Zhao Tuntian hanya 38 bintang, 1 bintang lebih sedikit dari Zhang Xuang. Oleh karena itu, di mata semua orang, Zhao Tuntian masih belum sebaik Zhang Xuang. Zhao Tuntian turun dari panggung dan mendatangi Xiao Chentian. "Kita harus menamparkan Zhang Xuang itu dengan keras," kata Zhao Tuntian kepada Xiao Chentian. Xiao Chentian tidak menanggapi, dan berjalan ke atas panggung. Ketika Xiao Chentian naik ke atas panggung, pemandangan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Untuk Xiao Chentian, semua orang di seluruh dunia seni bela diri kerajaan naga mengenal semua orang. Semua orang masih meragukan kekuatan Lin Zomong, tetapi tidak ada yang meragukan kekuatan Xiao Chentian. Sebelum Lin Zomong muncul, Xiao Chentian telah menunjukkan bahwa dia melampaui orang lain dalam banyak kesempatan, besar dan kecil. Kekuatan prajurit yang menakutkan, dia adalah orang pertama yang diakui oleh kerajaan naga dalam arti sebenarnya. Xiao Chentian dengan tenang berjalan ke depan penguji kekuatan, dan dia tidak melihat gerakan besar lainnya, dia hanya membuat postur meninju, lalu meninju penguji kekuatan. Deretan bintang menyala seketika. 13 bintang. Bintang 13 lainnya. Hasil ini mengejutkan,
Tetapi dengan 14 bintang Zhao Tuntian di depan, kekuatan mengejutkan dari hasil ini tidak begitu kuat. Tes kedua, kecepatan. Masih 13 bintang. Tes ketiga, daya tanggap. Saat ke-14 bintang menyala, sorak-sorai di tempat kejadian mencapai puncaknya dalam sekejap. 13, 13, 14. Total 40 bintang. 40 bintang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini telah melampaui Dork Nowotsku sebelumnya, dan telah menjadi bintang tertinggi sejak audisi dimulai. Semua orang bersorak gila-gilaan, dan menarik napas yang telah lama ditekan, dan pada saat ini mereka akhirnya benar-benar dilepaskan. Prajurit kerajaan naga masih menjadi satu di dunia. Di layar, setelah layar diubah dan direkam, sebuah daftar tiba-tiba muncul di depan semua orang. Ada 3 kata yang tertulis di daftar teratas, daftar Tianlong. Di bawah daftar, nama Xiao Chen-Tian menempati peringkat pertama. Daftar seperti itu secara khusus disiapkan oleh pejabat untuk 40 bintang Xiao Chen-Tian. Setelah hasil Xiao Chen-Tian keluar, daftar itu langsung dibuka. Di bawah Xiao Chen-Tian adalah Dork Nowotsku, dengan total peringkat bintang 39 bintang. Di bawah Dork Nowotsku adalah Zhang Xuang, dengan total peringkat bintang 39 bintang. Setelah itu, ada nama orang lain. Orang-orang ini datang dari seluruh dunia, dan masing-masing memiliki lebih dari 30 bintang. Jumlah total orang dalam daftar hanya 10, dan peringkat bintang terendah telah mencapai 35 bintang. Daftar ini diperbarui setiap menit, dan setelah peringkat bintang seseorang melebihi peringkat seseorang dalam daftar, daftar tersebut akan segera berubah. Satu di dunia, satu di dunia. Ada teriakan seragam di tempat kejadian. Sekarang Xiao Chen-Tian sudah menjadi yang terkuat di dunia, karena peringkat bintangnya adalah yang tertinggi di dunia. Xiao Chen-Tian berjalan keluar lapangan dengan tenang. Baginya, pencapaian ini sebenarnya tidak terlalu berarti. Kekuatan tempurnya yang sebenarnya lebih kuat dari hasil yang bisa dilihat selama ini, karena bertarung bukan sekadar ujian kekuatan, kecepatan, dan reaksi. Kekuatan, dan banyak aspek lainnya. Selain itu, Xiao Chen-Tian tidak berpikir bahwa Dork Nowotsku tidak meningkat sama sekali dalam 2 bulan terakhir, dan mungkin ada perubahan baru dalam peringkat bintang Dork Nowotsku. Bagus sekali, Zhao Tuntian merangkul bahu Xiao Chen-Tian dan berkata, seperti yang diharapkan, dia yang terkuat di antara kita. Lihat apa yang terjadi dengan Zhang Xuang itu. Belum, seperti terakhir kali, tidak ada berita, kata Zhao Tuntian. Saya harap dia bisa mendapatkan hasil yang lebih baik kali ini, kata Xiao Chen-Tian. Sampai saat terakhir, tidak ada yang tahu apa kartu Hol Lin Zomong. Dia akan menciptakan keajaiban, kata Zhao Tuntian dengan tegas. Orang-orang di sekitar mengangguk setuju. Lin Zomong selalu menjadi pembuat keajaiban, dan mereka percaya bahwa Lin Zomong pasti akan memberikan kejutan bagi semua orang. Pada saat ini, sorakan di tempat kejadian tiba-tiba berhenti, dan kemudian sorakan itu berubah menjadi seruan yang tidak bisa dipercaya. Lihat daftarnya, Qitian berkata dengan bersemangat, menunjuk ke daftar itu. Semua orang melihat kembali daftar itu. Melihat ini, semua orang tercengang. Xiao Chen-Tian, yang semula satu dalam daftar, tiba-tiba jatuh kedua saat ini, dan yang menggantikannya adalah Dork Nowotsku, yang sebelumnya No. Di belakang Dork Nowotsku, 43 bintang terlihat jelas. 43 bintang, 3 bintang lebih tinggi dari Xiao Chen-Tian. Melihat ke belakang dari 43 bintang, kekuatan, kecepatan, dan daya tanggap Dork Nowotsku ditandai dengan bintang. Kekuatan 15 bintang, kecepatan 14 bintang, kekuatan respons 14 bintang. Banyaknya bintang membuat wajah semua orang menjadi sangat jelek, dan juga meruntuhkan suasana hati semua orang yang hadir dari atas ke bawah. Bab 1075. Dari saat semua orang mulai bersorak untuk Xiao Chen-Tian menjadi orang nomor 1 di dunia,
hingga saat Dork Nowotsku melampaui 3 bintang Xiao Chen-tian untuk memenangkan nomor 1 di dunia. Seluruh proses berlangsung kurang dari 5 menit. Tampaknya Dork Nowotsku sedang menunggu hasil dari kerajaan naga di seberang lautan, dan kemudian dengan cepat berpartisipasi dalam ujian, dan akhirnya datang untuk menghadapi para prajurit kerajaan naga. 43 bintang meninggalkan Xiao Chen-tian jauh di belakang. Celah 3 bintang jelas merupakan celah yang sangat besar, apalagi jika mencapai lebih dari 40 bintang. Semua orang tahu bahwa peringkat bintang bukanlah segalanya, tetapi selisih 3 bintang sudah lebih dari cukup untuk menutupi kekurangan dalam keterampilan. Terlebih lagi, Dork Nowotsku sendiri adalah master super seni bela diri barat, dan keterampilan bertarungnya sama sekali tidak lebih lemah dari Xiao Chen-tian. Itu sangat sunyi di gym. Wajah semua orang sangat kaku. Benar-benar mengecewakan. Zhao Tuntian melihat ke-43 bintang dan menghela nafas. Semuanya, mari kita tunggu pertempuran terakhir, kata Xiao Chen-tian. Semua orang mengangguk. Mereka semua memiliki kerangka organik di tubuh mereka, dan mereka belum mengaktifkan mode paling kuat dari kerangka mekanis. Bahkan jika Dork Nowotsku mendapat 43 bintang, mereka tidak merasa putus asa. Hanya saja mereka tidak bisa memberitahu orang luar kartu hall mereka, jadi menghadapi kerumunan putus asa di sekitar mereka, mereka tidak punya pilihan selain pergi pada akhirnya. Di gimnasium, pelayat ada di mana-mana. Skor 43 bintang seperti gunung yang menekan semua orang, membuat orang terengah-engah. Apakah ini kekuatan jus? Hanya dalam 2 bulan, pria kuat seperti Dork Nowotsku bisa meningkat pesat. Banyak prajurit kerajaan naga memiliki kerinduan yang tak dapat dijelaskan akan jus buah. Sejujurnya, jika Anda bisa menghasilkan uang dengan berbaring, tidak ada yang mau bekerja keras. Dengan cara yang sama, jika Anda bisa minum jus buah dan menjadi lebih kuat, lalu siapa yang mau berlatih tanpa henti di musim dingin dan musim panas yang terik dari jam 9 sampai jam 5? Dengan dirilisnya hasil Dork Nowotsku, seluruh dunia barat bersorak, tetapi berbeda dengan kerajaan naga, itu sangat sunyi. Skor 40 bintang Xiao Chen-tian bisa saja merebut kembali satu kota, tetapi Dork Nowotsku mendapat 43 bintang. Hal ini tidak hanya gagal memulihkan kerugian dari putaran pertama audisi, tetapi bahkan membuatnya kesenjangan semakin besar. Orang-orang telah melepaskan harapan untuk Raja Naga, dan hal yang sama berlaku untuk 10 dewa perang yang asli. Satu-satunya yang bisa membuat orang menantikannya adalah Zhang Xuang. Lagi pula, Zhang Xuang menaikkan peringkat bintang keseluruhannya dari 29 bintang menjadi 39 bintang hanya dalam 2 bulan, peningkatan penuh 10 bintang. Masih ada 3 bulan sebelum jihad terakhir, mungkinkah Zhang Xuang bisa membuat kemajuan besar dalam 3 bulan ini? Malam itu, seorang reporter media mendekati Zhang Xuang dan bertanya kepada Zhang Xuang apa pendapatnya tentang Dork Nowotsku, yang berbintang 43. Di depan kamera, Zhang Xuang menyatakan dengan percaya diri bahwa dia benar-benar menyembunyikan kekuatannya di babak kedua audisi, dan kekuatan aslinya hanya akan terungkap di pertarungan terakhir. Pernyataan seperti itu agak menenangkan hati publik, dia dipegang di tangan banyak orang seperti sedotan terakhir. Melihat klan naga, karena hasil tes Xiao Chen-tian tidak mencapai efek yang diinginkan, klan naga tidak menonjolkan diri dan tidak mengambil tindakan apapun. Beberapa hari berlalu dalam sekejap mata. Putaran kedua audisi datang ke hari terakhir. Perubahan pada daftar Tianlong tidak besar, 3 teratas adalah Dork Nowotsku, Xiao Chen-tian dan Zhang Xuang, yang keempat adalah Zhao Tuntian, yang kelima hingga ke-9 semuanya orang asing, dan yang ke-10 adalah Wei Aning lainnya yang dikanonisasi sebagai Raja Naga bersamaan dengan Lin Zomong. Wei Aning mencapai 35 bintang. Hasil seperti itu bukanlah yang terbaik, tetapi telah membuat khawatir para eksekutif klan naga. Anda harus tahu bahwa Xiao Chen-tian dan yang lainnya memiliki efektivitas tempur mereka saat ini setelah menanamkan kerangka. Tanpa implantasi,
Xiao Chentian hanya akan berada pada level sekitar 34 atau 5 bintang, dan Wei Aning tidak akan memiliki implantasi. Di kasus reruntuhan, juga mendapat 35 bintang, yang berarti Wei Aning telah mencapai level Xiao Chentian beberapa bulan yang lalu. Dan beberapa bulan yang lalu, Xiao Chentian masih menjadi orang nomor 1 di Kerajaan Naga. Dengan kata lain, jika Xiao Chentian tidak menanamkan kerangka itu, maka Wei Aning sudah memiliki kekuatan yang cukup untuk menantang status Xiao Chentian. Pria bertampang jahat ini semakin tidak bisa dimengerti. Di sore hari, matahari terbenam. Dalam setengah jam, putaran kedua audisi akan berakhir. Saat ini, hampir tidak ada orang di setiap lokasi tes, dan semua yang berhak mengikuti audisi putaran kedua sudah mengikuti audisi. Beberapa anggota staf sedang duduk-duduk dan mengobrol. Skala putaran kedua ini benar-benar tidak normal. Kudengar lebih dari 10.000 orang yang lolos audisi putaran pertama langsung tersingkir dan mendekati 8.000 orang. Banyak orang yang berhak untuk berpartisipasi. Hei, jadi bagaimana jika ada lebih dari 2.000 orang? Dork Nowotsku masih nomor 1 di daftar Tianlong, kan? Orang itu terlalu mesum, 43 bintang 1. Itu hanya berjarak 2 bintang dari bintang penuh, apakah itu masih manusia? Saya mendengar orang-orang dari Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok mengatakan bahwa ketika batas atas 15 bintang ditetapkan, mereka tidak pernah mengira seseorang dapat mencapai 15 bintang, tetapi ternyata untuk menjadi baik, kekuatan Dork Nowotsku telah mencapai 15 bintang, dan kecepatan serta reaksinya sedikit lebih buruk, ini sudah menjadi Superman. Total lebih dari 2.000 melewati putaran kedua, dan kami berjumlah lebih dari 300 orang. Ini sungguh luar biasa, orang asing yang minum jus buah belum pernah melakukannya sebelum kami untuk berlatih seni bela diri dengan cara yang membumi. Itu pasti karena latar belakang kita yang kuat. Beberapa anggota staf melihat ke arah pintu masuk sambil mengobrol. Bukankah seharusnya ada yang datang? Seseorang bertanya. Itu tidak pasti, apakah kamu tidak mendengar bahwa Lin Zomong belum muncul? Kata orang di sebelahnya. Lin Zomong. Begitu 3 kata ini muncul, orang-orang di sekitar tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepala bersama. Dia tidak bisa melakukannya lagi, desain karakternya telah runtuh. Benar, semuanya 9 bintang, jadi begitu. Yang lain berkata satu demi satu. Hei, beberapa anggota staf menghela nafas, karena mereka semua adalah penggemar Lin Zomong. Ketika Zhang Xuang menyampaikan kabar bahwa Lin Zomong dan klan naga bertindak bersama dengan aliansi UKC, beberapa dari mereka masih mendukung Lin Zomong. Namun, setelah Lin Zomong hanya mendapatkan ke-9 bintang, mereka benar-benar kecewa pada Lin Zomong, dan mereka dianggap sebagai penggemar. Mendengar Lin Zomong sekarang, saya merasa sedikit malu di hati, merasa seperti tidak tahan melihat kembali teman lama saya. Seolah-olah para pemain League of Legends generasi tua merasakan hal yang sama ketika mendengar situasi Faker. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di pintu. Kamu belum istirahat, tanya sosok itu. Karena sosok itu melawan cahaya, tidak ada yang bisa melihat penampilannya. Belum, apakah kamu di sini untuk putaran kedua audisi? Seseorang bertanya. Ya, saya sedikit terlambat, tapi akhirnya saya menyusul. Pria di pintu itu berkata sambil berjalan masuk. Sinar matahari perlahan meninggalkan punggungnya, dan wajahnya berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Ekspresi anggota staf yang sedang duduk-duduk dan mengobrol tiba-tiba berubah. Lin Zomong. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak memanggil. Ini aku. Lin Zomong mengangguk sambil tersenyum. Ini Lin Zomong. Ini benar-benar Lin Zomong. Seru beberapa anggota staf lainnya. Segera, beberapa anggota staf yang duduk semuanya berdiri. Jangan gugup, saya di sini untuk berpartisipasi dalam audisi, saya akan segera pergi. Lin Zomong tertawa. Oke, tolong ikuti saya, kata seorang anggota staf.
Lin Zomong mengangguk dan mengikuti pihak lain ke titik ujian. Setelah Lin Zomong pergi, beberapa anggota staf saling memandang. Ini benar-benar Lin Zomong. Kenapa kamu terlihat jauh lebih tua? Tidak tua, ini dewasa, dan terasa lebih tebal. 30-an. Beberapa anggota staf banyak berbicara. Menurut pendapat mereka, Lin Zomong yang mereka lihat malam ini sangat berbeda dari Lin Zomong yang mereka ingat. Itu dewasa, dan suara di antara kata-katanya sangat lembut, seperti angin musim semi, yang membuat orang merasa sangat nyaman. Pergi dan lihat nilainya. Seorang anggota staf menyarankan. Yang lain segera menurut, dan berjalan ke titik pengujian. Di lokasi pengujian, staf menyesuaikan mesin untuk Lin Zomong. Tes sudah siap, kata anggota staf. Apakah daftar Tianlong itu baru? Lin Zomong bertanya sambil menunjuk ke monitor di dinding. Nah, audisi ini keluar, dan tempat pertama adalah Dork Nowotsku. Orang itu sudah pergi, kata anggota staf. Setelah mengatakan ini, staf tampaknya menyadari masalahnya, dan dengan cepat berkata, tentu saja, ada harapan bagi prajurit kerajaan naga kita, dan bahwa Zhang Xuang sangat kuat. Petik 2. Ya. Lin Zomong mengangguk tanpa berkata apa-apa, berjalan ke penguji kekuatan. Masih pukulan. Peringkat bintang akhirnya berhenti di 10 bintang. 1 bintang lebih banyak dari yang terakhir kali, yang merupakan peningkatan, tetapi kekuatan 10 bintang bahkan tidak bisa masuk ke 10 besar daftar Tianlong. Lin Zomong kemudian pergi untuk menguji kecepatan dan daya tanggap, dan semuanya 10 bintang. Dalam 2 bulan, peningkatan keseluruhan 1 bintang tidak kecil, tetapi juga tidak tinggi. Dengan skor total 30 bintang, tidak ada masalah untuk mengikuti audisi putaran ketiga, tapi hampir tidak ada kemungkinan untuk menonjol. Oke, aku pergi dulu. Lin Zomong tidak berniat untuk tinggal lebih lama lagi, dan berbalik untuk pergi. Tuan Lin, staf tiba-tiba menghentikan Lin Zomong. Hah? Lin Zomong menoleh untuk melihat pihak lain. Semua orang mengatakan kamu pembohong, dan semua orang menaruh harapan mereka pada Zhang Xuang dan Raja Naga Putih, tapi aku selalu memiliki harapan di hatiku, yaitu, aku harap kamu bisa menjadi orang yang aku kira. Sulit bagi orang lain, tapi tolong, Tuan Lin, ini adalah doa dari penggemar Anda yang tidak penting, kata staf, membungkuk dalam-dalam kepada Lin Zomong. Melihat orang di depannya, Lin Zomong tersenyum. Setelah 3 bulan, aku akan meninggalkan piala emas Raja Suci di Kerajaan Naga. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.